Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat, hafizakumullah wa ra'akum. Tidak ada kata yang paling indah untuk selalu kita ucapkan, kita gerakkan lidah kita, kita basahi bibir kita, kecuali ucapan-ucapan di situ kita memuji, menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada kita dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat biya syafatah. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku selalu bersama hambaku selama hambaku itu selalu berzikir kepada aku. Kemudian selalu bergerak mulutnya, basah mulutnya menyebut-nyebut namaku. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu memuji Allah. Dan memuji Allah ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita butuhkan. Dan Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat itu sekalipun kita tidak memintanya. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya kita gunakan kepada apa yang diredainya. Jangan sekali-kali kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita, baik yang ada dalam diri kita atau yang di luar diri kita. Nikmat tak mungkin kita menghitungnya dan tak mungkin kita membacanya satu persatu kerana terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mencoba-coba menghitung betapa banyaknya nikmat Allah, kamu tak akan mampu. Apalagi kalau kamu mencoba berapa nilai. Kalau seandainya kamu hargai atau kamu nilai nikmat-nikmat Allah itu dengan rupiah yang ada di hadapanmu, tak akan mungkin kamu menilainya. Begitulah besarnya nikmat Allah. Tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di hadapan nikmat-nikmatnya itu supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyinggung kelakuan dan perilaku kebanyakan manusia sebagai penerima nikmat dari Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu, sungguh banyak sekali mereka itu yang zalim terhadap diri mereka dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Sehingga dalam banyak ayat Al-Quran, beberapa ayat Allah mencam manusia itu. Apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kemudian juga dalam ayat lain Allah katakan, wa qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kamu yang bersyukur. Bapak-bapak jemaah Jumat rahimakumullah, pada hari-hari ini dan ke depan kita menghadapi situasi itu adalah bulan-bulan politik, situasi pilkada dan pemilu. Oleh karena itu saya ingin memberikan beberapa poin-poin nasihat kepada diri saya dan juga kepada kita semua. Marilah
Ajang pemilu ini alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita karunia bahwa Allah menghendaki dan telah mentakdirkan bahwa kita hidup dalam sebuah negara yang disebut negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara ini adalah negara yang aman. Satu nikmat yang luar biasa bahwa negara kita ini negara besar, kemudian terdiri dari banyak pulau. Jumlah pulaunya tidak kurang daripada 17.000 pulau. Kemudian manusianya juga berbeda-beda kulitnya, berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda budayanya, adat istiadatnya, kemudian berbeda banyak pula agamanya. Tapi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bisa mereka semuanya menyatu dalam satu kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nikmat, kemudian mereka bisa bersatu dan hidup dalam keadaan aman. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nikmat aman ini selalu Allah peringatkan, ini adalah nikmat tertinggi. Maka di dalam Allah menceritakan bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia ingin menjadikan Mekah itu sebagai kota peradaban. Maka apa doanya yang pertama? Doa minta kepada Allah supaya negeri itu menjadi negeri yang aman. Maka apa kata Allah menceritakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dua tempat dalam Al-Quran. Pertama sekali sebelum Mekah itu terwujud, maka apa doa Nabi Ibrahim? Jadi sebelum terwujud sebagai sebuah negeri yang ramai dengan penduduk, yang ramai dengan peradaban, maka di situ Ibrahim alaihissalam sudah berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar. Apa artinya? Oh Tuhanku, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman. Jadi yang pertama yang diminta oleh Ibrahim itu adalah keamanan. Kemudian setelah Mekah itu menjadi negeri yang ramai, kembali Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Oh Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan kita juga diingatkan dalam sebuah surat yang pendek, ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita supaya kita hanya beribadah kepadanya dan jangan menyekutukannya dengan yang lain dalam ibadah-ibadah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat yang saya yakin semua kita menghafalnya, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka di sini Allah bersumpah dengan kebiasaan orang-orang Mekah, khususnya orang-orang Quraisy, yang mana kebiasaan mereka melaksanakan perdagangan, melakukan perjalanan perdagangan di musim panas, di musim dingin, di musim gugur dan di musim semi. Kemudian mereka dalam perjalanan itu berjalan dalam kondisi aman. Maka Allah ingatkan, itu nikmat siapa? Itu nikmat Allah. Oleh karena itu yang memberikan keamanan itu semuanya ada Allah. Maka Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu beribadahlah kamu hanya kepada Allah. Apa alasan Allah? Maka Allah mengungkapkan alasannya kepada kita. Kenapa kita harus hanya beribadah kepada Allah, kita harus hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan alladzi at'amahum min ju'. Karena yang ngasih makan kalian hanya Allah. Kalau Allah stop air minum, maka Allah keringkan air di bumi. Allah stop air dari langit, kemana kalian akan mencari air minum? Kalau seandainya tumbuh-tumbuhan semuanya, padi, gandum, semuanya Allah keringkan, buah-buahan tak ada yang berbuah, kemana kalian akan mencari makanan? Maka yang memberikan semuanya itu adalah Allah, alladzi at'amahum min ju'. Kemudian keamanan, kita ini aman. Siapa sebenarnya membuat kita ini, negeri ini aman? Memang berkali-kali ada pihak-pihak kadang-kadang yang ingin mengacau balaukan keamanan negeri ini, tetapi Allah tidak berkehendak. Maka ini wajib kita syukuri. Bagaimana kita dijajah terlalu lama oleh Belanda, setelah itu, setelah kemerdekaan pun kadang-kadang terjadi gejolak di sini, gejolak di sana, tetapi Indonesia adalah tetap menjadi negara NKRI.
Siapa karunia siapa ini? Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat keamanan ini kita lanjutkan dan kita syukuri nikmat kemerdekaan dan kita bangun negeri ini. Banyak sekali faktor-faktor pembangunan. Maka di antaranya adalah silih berganti dalam aturan kesepakatan kita sebagai rakyat yang bernegara. Maka kita memilih pemimpin-pemimpin kita, memilih wakil-wakil rakyat, mulai dari tingkat DPRD, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi sampai kepada tingkat pusat. Dan itu dinamakan dengan pesta pemilu dan juga pilkada, yaitu bupati kepala daerah, provinsi sampai presiden. Maka ini adalah aturan yang kita sudah kesepakati bersama dalam memilih orang-orang yang akan mewakili kita, baik tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat, dan juga orang yang akan memimpin kita mulai tingkat kabupaten sampai tingkat negara. Dan kita akan menghadapi pesta demokrasi ini. Oleh karena itu, pesan saya kepada diri saya, kepada kita semua, maka pertama sekali kepada pemerintah dan aparatur pemerintah yang melaksanakan pemilu, maka tegakkanlah, laksanakanlah pemilu ini dengan penuh amanah. Jangan sampai pemerintah sendiri menjadi penyebab kacaunya terjadinya pemilu dan pilkada ini. Maka kepada aparat-aparat, perangkat-perangkat yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemilu, KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan seluruh perangkat-perangkatnya, jalankan tugas ini dengan amanah. Jangan ada sampai niat-niat buruk, jangan sampai menyalahi amanah, karena semuanya juga disumpah, semuanya juga berjanji. Dan jangan sampai kita ketika diserahkan amanah amanah memegang KPU dan juga perangkat-perangkatnya Bawaslu, setelah itu amanah itu disia-siakan. Ingat, apabila kita yang akan pengkhianat di dalam masalah ini, dan jangan sampai nanti KPU, Bawaslu menjadi penyebab hancurnya semua sistem yang telah kita sepakati ini, maka dosanya tanggung nanti. Dosanya tanggung, dosa di dunia dan dosa di akhirat. Apabila ada orang mencoba-coba mencari kesempatan rezeki, kesempatan mencari uang dengan jabatan-jabatan seperti ini, na'udzubillahi min zalik, maka Allah tak akan berkahi hidupnya. Harta uang yang didapatkannya tidak akan Allah berkahi. Kalau dia makan itu menjadi sumpah serapah orang banyak. Kemudian kalau dia pegang jabatan itu dengan penuh khianat, ingat, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Ingat itu. Maka orang beriman apabila diserahkan, jangan didengarkan bisikan-bisikan setan yang jahat itu, yang menyuruh kita untuk berkhianat dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, apapun yang dijanjikannya, apapun konsekuensinya. Karena menegakkan kebenaran, menegakkan adilan, menegakkan kejujuran, itu adalah pangkal pembangunan dalam segala bidang. Dan itu adalah pangkal keamanan, pangkal kesejahteraan, pangkal kedamaian. Semuanya berangkat dari kejujuran. Kejujuran nanti kepada keadilan. Maka semua cerita kita semuanya harus berangkat dari satu kata, jujur. Semuanya diharapkan supaya jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan ada manipulasi, jangan ada berat sebelah. Laksanakan tugas itu sebagaimana mestinya yang sudah diatur oleh undang-undang dan kita sepakati bersama. Ini pertama. Ini kepada pemerintah dan juga perangkat-perangkat yang telah ditunjuk, diamanahkan untuk mengawal pilkada ini, pemilu ini. Yang kedua adalah saudara-saudara anggota calon-calon DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kemudian DPR pusat, kemudian juga DPD. Silakan bertarung, berkompetisi, mencari simpati rakyat. Tetapi kompetisi itu berkompetisilah dengan sehat, berkompetisilah dengan benar, berkompetisilah dengan jujur. Silakan berikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memilih kita, tapi perlihatkan prestasi kita. Maka jangan sampai menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, tidak dibenarkan oleh aturan berpolitik kita, seperti money politik, membagi-bagi uang supaya orang memilih kita, membagi-bagi sembako. Itu secara negara adalah terlarang. Maka jangan segan-segan masyarakat. Ini pesan saya kepada masyarakat, jangan diam, karena ini adalah satu kemungkaran.
Maka kalau ada orang bagi-bagi sembako supaya dia dipilih, kemudian bagi-bagi amplop, bagi-bagi uang, laporkan cepat kepada Bawaslu, rekam dia, videokan dia, karena itu adalah orang yang tidak beres. Nanti disogoknya bapak-bapak, ibu-ibu, supaya mendapatkan suara bapak ibu, berapa dia habis duitnya. Barangkali dia jual rumah, barangkali dia berutang di sini, berutang ke sana. Nanti dia duduk, kira-kira dia memikirkan bapak ibu sekalian, maka dia pasti akan mengembalikan modalnya. Maka kehidupan kita tidak pernah berubah. Maka jangan disalahkan kenapa jalan-jalan kita bocor di mana-mana, banjir di mana-mana, tak ada beres pembangunan kita. Ya, siapa yang akan memikirkan pembangunan ini kalau seandainya diisi oleh orang-orang yang bertanggung jawab, menyusun anggaran adalah orang-orang pengkhianat, dan dari awal mereka sudah salah dalam duduk di kursi-kursi tersebut. Maka takutlah kepada Allah, kepada caleg-caleg, jangan sampai bermain uang, jangan sampai bermain sogok, karena ini haram, dilarang secara undang-undang. Kemudian di dalam agama, apalagi di dalam agama, perbuatan menyogok itu namanya riswah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan riswah untuk mendapatkan satu dengan membayar. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudulu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas. Ayat ini kata Imam Al-Qurtubi dan juga ahli tafsir, ayat ini menjadi dasar daripada haramnya mesogok, menyogok di dalam mencari jabatan, di dalam melaksanakan amanah dan mencari amanah dan segala macamnya. Sehingga dengan sogok menyogok yang tidak berhak, dia duduk di tempat yang bukan pada tempatnya, sehingga banyak amanah itu dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Maka Rasulullah SAW katakan sogok menyogok, maka Rasulullah mengancam kita, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Karena gara sogok menyogok seharusnya dia tidak layak menjadi perwakilan rakyat, tapi kena ditabur-tabur duitnya. Rakyat juga tidak mengerti, rakyat juga bodoh, mau aja disogok-sogok. Akhirnya dia duduk orang-orang yang tidak pada tempatnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau kehancuran terjadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis yang sahih. Tunggu saja, apabila diserahkan, kita serahkan sesuatu perkara kepada orang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Maka kalau rakyat ini menerima sogok merogok, berarti kita sepakat bersama untuk menghancurkan kita bersama. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Oleh karena itu, kepada semua kita, mari kita kawal pemilu pilkada ini. Jangan ada orang yang bermain curang. Semua kita adalah pengawalnya. Maka siapa yang bermain curang, jangan segan-segan laporkan, karena ini adalah perbuatan melanggar undang-undang dan aturan. Kemudian di dalam agama, ini adalah perbuatan maksiat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang minta sogok. Maka satu keheranan bagi kita, ada rakyat kadang-kadang seorang wakil meminta supaya dia memilihnya. Apa kata rakyat ini? Kamu kasih duit saya berapa? Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah. Kalau transaksi duit di dalam memilih, tunggu saja. Maka untuk apa demo ke sini, demo ke sana? Yang salah kita, karena kita sudah tidak menjalankan amanah. Karena ketika kita memilih siapa wakil-wakil kita, dan wakil-wakil kita nanti dia akan memilih pula pejabat-pejabat kita, apa yang terjadi? Kalau wakil sudah beres, tak beres semuanya. Dari mana pangkalnya? Dari rakyat itu sendiri. Maka kalau rakyat sudah rusak, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang rusak. Maka benar apa yang dikatakan, bahwa pemimpin itu adalah cerminan daripada rakyat. Maka apabila pemimpinnya rusak, berarti rakyatnya sudah rusak. Oleh karena itu, mau kita rakyat menjadi rusak, menghancurkan diri kita bersama, mari kita sama-sama menjaga. Mari kita kawal pilkada pemilu ini. Jangan segan-segan, siapa yang menyimpang laporkan. Dan kita usahakan kalau nanti pihak-pihak yang tempat kita melaporkan tidak menggubris, laporkan terus supaya kemungkaran ini hilang.
Rasulullah SAW juga mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan yang minta sogok tempatnya di dalam neraka. Ini yang kedua. Maka kepada caleg-caleg, jangan tempuh pekerjaan-pekerjaan yang dilaknat ini, menyogok sini menyogok sana. Tetapi silakan ambil hati rakyat, silakan mencari pemilih-pemilih kita secara profesional. Kemudian yang ketiga, kepada rakyat, takutlah hai rakyat, jangan sampai kena ini adalah amanah yang Allah berikan kepada tangan. Jadi apa? Kita memilih itu amanah yang diamanahkan oleh Allah. Oleh karena itu tunaikan amanah itu dengan sebenar-benarnya. Maka kalau tidak ditunaikan amanah, kita menjadi pengkhianat. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya adalah sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu untuk menunaikan amanah itu dengan sebenar-benarnya. Maka pilkada, pemilu itu bukan sembarang menusuk kemudian dapat duit sesaat 50.000, 100.000 mau aja digoda. Maka jangan pilih kecuali orang yang kita ketahui. Pilihlah orang yang baik, pilihlah orang yang benar, pilihlah. Maka kalau menurut Islam, pilihlah orang yang seakidah dengan kita, kemudian orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menjadikan agama sebagai nilai-nilai dalam seluruh kehidupannya. Karena sebagian orang jangan dipolitisasi agama. Memang kita tidak boleh mempolitisasi agama. Artinya karena akhir-akhir ini ada orang kalau sudah musim-musim pemilu tampil seperti ustadz, berpeci, bersorban, seolah-olah dia yang paling soleh di dunia ini, tetapi perbuatan amalannya tidak sesuai dengan agama. Kemudian cara-cara berpolitiknya sendiri tidak sesuai dengan agama. Maka apa? Agama wajib kita jadikan sebagai nilai untuk membungkus politik kita. Maka berpolitiklah dengan nilai agama, karena agama Islam mewajibkan kita untuk jujur dalam segala hal, jujur dalam berbicara, jujur dalam perbuatan, jujur dalam janji, jujur semuanya. Itulah, maka jujur dalam berpolitik itu perintah agama. Oleh karena itu, jadikan agama sebagai nilai-nilai untuk kita terapkan dalam kehidupan politik. Itu yang benar. Maka apabila nilai-nilai agama kita terapkan semuanya di seluruh level dalam menjalankan politik ini, maka akan muncul kebaikan untuk kehidupan kita bersama, dan kita akan masuk dalam apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Seandainya penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, apapun bidang kehidupan, maka jangan sampai ada orang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Kalau maknanya apa? Supaya dia menghalalkan segala cara dalam politik, maka manusia ini adalah manusia tak beres. Kita wajib membawa agama dalam politik. Artinya apa? Nilai-nilai agama itulah yang akan mewarnai perpolitikan kita, sehingga dalam politik tidak ada sogok menyogok. Maka dalam politik itu penuh dengan kejujuran, dalam politik itu bersih. Silakan kita minta supaya orang memilih kita, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita menghina orang lain, jangan sampai kita merendahkan karena partai kita ini, rendahkan partai orang lain. Jangan kita menggunjing orang lain, jangan kita menghibah, jangan kita menghina, silakan. Maka ibarat kata orang, hidupkan lampu kita, terangkan lampu kita, jangan dipadamkan lampu orang. Perlihatkan prestasi kita, tapi jangan sampai menghina orang lain. Maka ini politik yang diinginkan oleh Islam. Dan inilah, kalau nilai-nilai agama itu yang membungkus daripada kehidupan berpolitik itu, maka politik itu akan menjadi bersih. Maka kalau ada orang jangan bawa-bawa agama, berarti mungkin dia ingin menghalalkan segala cara dalam politik ini supaya dia bisa meraih kekuasaan, kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Tetapi kalau ada orang berpura-pura
agama supaya orang memilihnya. Ini yang tidak boleh. Ada lagi orang-orang kadang-kadang memakai simbol-simbol agama lain untuk menarik supaya agama lain memilih dia. Seperti dia umpamanya bukan muslim tapi dia pakai atribut-atribut keislaman dalam berpolitik. Ini juga manusia tak beres. Pakai peci haji padahal dia bukan muslim, pakai sorban padahal dia bukan muslim. Inilah politisi agama yang dilarang oleh undang-undang itu. Jangan pakai atribut, itu namanya menipu, mengecoh orang lain. Dan ingat, kaum muslimin jangan kita terkecoh. Oleh karena itu setiap wakil kita ketahui dia, siapa dia, orang benar atau tidak. Jangan sampai kita berikan suara kita kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau kita berikan kepada orang bukan ahlinya, duduk orang-orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا، اللهم ول علينا خيارنا الله ولا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم وارفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن سائر بلدان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم اجعل بلدنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.